dengan Ibu Puspa. Kali ini di mata pelajaran IPA untuk kelas 10 akuntansi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Nah, anak-anak, di alam ini terdapat makhluk hidup yang tentunya tidak bisa hidup sendiri. Sama halnya seperti misalnya para kumbang mencari madu pada bunga, kemudian ada ikan remora yang hidup di bawah sayap seekor hiu, kemudian ada juga burung jala yang hinggap di atas kepala kerbau. Nah, kira-kira kenapa ya hal itu terjadi? Lalu, apa sih yang dilakukan kedua hewan tersebut? Oke, untuk menemukan jawaban itu, kalian simak terus video kali ini. Nah, anak-anak, semua tayangan di video tadi itu merupakan suatu interaksi atau hubungan timbal balik makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, kira-kira masih ingat nggak apa itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup? Oke, betul sekali. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya itu disebut dengan simbiosis. Adapun jenis-jenis simbiosis yang kita akan pelajari kali ini yaitu simbiosis komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Contohnya, kerbau dan burung jala. Nah, dalam gambar ini, tubuh kerbau menjadi bersih karena kutu di tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Sementara burung jalak itu mendapat makanan karena memakan kutu tersebut dari kerbau. Nah, sudah paham kan simbiosis mutualisme itu? Contoh yang lainnya itu ada kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Nah, dalam hubungan ini, kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapat makanan atau sari-sari makanan dari bunga. Lalu, keuntungannya bunga apa ya? Nah, dalam hubungan simbiosis ini, bunga pun juga mendapat keuntungan. Keuntungannya yaitu kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Penjelasan yang kedua itu simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Contohnya, anggrek dan pohon inangnya. Nah, dalam simbiosis komensalisme, anggrek ini mendapat tumpangan untuk hidup, sedangkan pohon inang itu tetap hidup seperti biasanya. Jadi, dalam contoh ini, simbiosis komensalisme itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Nah, contoh yang kedua itu ada ikan remora dengan ikan hiu. Nah, sekarang kalian tahu jawabannya pada tayangan yang tadi. Dalam hubungan ini, ikan remora itu mempunyai semacam alat penghisap yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya. Nah, kenapa ikan remora berada di bawah sayap ikan hiu? Tujuannya di sini adalah ikan remora itu diuntungkan anak-anak karena dia mendapat makanan dari sisa-sisa sayap pada ikan hiu. Nah, lalu apa keuntungan ikan hiu? Nah, di sini ikan hiu itu tidak mendapatkan sebuah keuntungan dan juga tidak mendapat sebuah kerugian. Nah, anak-anak, yang ketiga itu simbiosis parasitisme. Tentunya kata parasit itu tidak asing lagi di telinga kalian ya. Nah, simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Contohnya, tali putri malu dan pohon inangnya. Nah, dalam contoh kali ini, tali putri mendapat tumpangan dan makanan dari inangnya.
Sementara pohon inangnya itu akan merugi anak-anak karena pohon yang ditumpanginya itu sekaligus menjadi makanannya. Serem nggak sih? Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Terlepas dari apakah makhluk itu bermanfaat, berbahaya, atau tidak berpengaruh sama sekali satu sama lainnya. Nah, anak-anak, gimana? Mudah kan? Oke, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi Santi Santi.